Setiap kali seseorang di dalam pangkalan terinfeksi, semua orang bereaksi tanpa ragu-ragu. Mereka meraih tiang logam yang dirancang khusus dan memaksa orang yang terinfeksi itu menuju pintu batu besar, pintu yang menyegel sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Orang yang terinfeksi akan menangis, menjerit, dan memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Semua orang memahami kenyataan yang kejam. Menyelamatkan satu orang bisa berarti mengorbankan ratusan nyawa tak berdosa. Saat pintu batu besar itu perlahan menutup, suara gemuruhnya bergema di seluruh pangkalan. Tidak seorang pun yang menghabiskan malam di balik pintu itu pernah selamat hingga matahari terbit. Setiap pagi, ketika gerbang terbuka lagi, para pelari tercepat memasuki labirin di balik tembok yang menjulang tinggi. Misi mereka adalah memetakan lorong-lorongnya yang terus berubah dan mencari jalan keluar. Masa depan seluruh koloni bergantung pada peta yang mereka bawa kembali. Tetapi pada hari ini ada sesuatu yang terasa sangat salah. Biasanya setiap pelari kembali sebelum matahari terbenam. Kali ini tidak ada satupun dari mereka yang muncul. Ketakutan menyebar di seluruh pangkalan. Beberapa orang percaya bahwa monster-monster itu telah membunuh mereka. Setiap saat berlalu, keheningan menjadi semakin menakutkan. Kemudian Thomas tiba-tiba menunjuk ke arah pintu masuk labirin. Sesosok tubuh terhuyung-huyung ke arah mereka. Itu Daniel. Di punggungnya, ia menggendong kapten yang terluka parah. Gerbang batu itu sudah mulai menutup. Tanpa berpikir dua kali, Thomas meremas tubuhnya melewati celah yang semakin menyempit dan memasuki labirin. Daniel menatapnya dengan tak percaya. Mengapa anak baru itu mempertaruhkan nyawanya? Ia dengan cepat menjelaskan bahwa kapten telah diserang oleh salah satu monster dan sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi. Malam semakin mendekat. Tak lama lagi, makhluk-makhluk itu akan muncul dari kegelapan. Daniel ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Thomas menolak. Ia bertekad untuk menyelamatkan kapten. Melihat sekeliling, Thomas melihat sulur-sulur tebal menggantung dari dinding yang menjulang tinggi. Ia mengikat kapten yang tak sadarkan diri itu dengan aman ke sulur-sulur tersebut dan menggantungnya tinggi di atas tanah, menjaganya agar aman dari jangkauan monster. Tepat saat itu, tanah mulai bergetar. Suara gesekan yang mengerikan bergema di seluruh labirin saat monster raksasa muncul dari bayangan. Daniel tidak punya pilihan selain lari. Thomas bersembunyi diam-diam di balik sulur-sulur yang menggantung. Hampir tak berani bernapas. Setelah makhluk itu menghilang, ia dengan hati-hati menyesuaikan sulur-sulur tersebut agar kapten tidak jatuh. Kemudian, sebuah suara. Monster itu telah kembali. Kepanikan melanda. Thomas berlari lebih dalam ke labirin. Dengan cepat kehilangan arah. Dalam kegelapan, dia terpeleset dan jatuh ke dalam genangan cairan aneh dan lengket yang mencapai bahunya. Dia berjuang untuk melepaskan diri, hanya untuk menyadari bahwa monster itu telah mengambil jalan pintas dan sekarang mendekat dari depan. Thomas berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba, jalan berakhir. Jurang yang dalam menghalangi jalan keluarnya. Tanpa ragu, dia melompat menyeberang. Monster itu mengikuti, tetapi tubuhnya yang besar terjerat dalam tanaman rambat. Melihat kesempatannya, Thomas terus berlari. Beberapa saat kemudian, Daniel menyusulnya. Sebagai pelari tertua dan paling berpengalaman, dia lebih mengenal labirin daripada siapapun. Kemudian Thomas memperhatikan sesuatu. Dinding-dinding itu bergerak. Labirin itu bergeser sekali lagi. Sebuah ide terlintas di benaknya. Alih-alih melarikan diri dari dinding yang bergerak, dia menggunakannya sebagai senjata. Dia memancing monster itu ke lorong yang menyempit, dan saat dinding batu menutup, mereka menghancurkan makhluk itu dengan kekuatan yang luar biasa. Keesokan paginya, gerbang perlahan terbuka. Keheningan memenuhi pangkalan. Setiap mata tertuju ke pintu masuk. Thomas dan Daniel keluar, berlumuran darah tetapi masih hidup. Seluruh koloni berdiri terpaku tak percaya. Hingga hari itu, belum pernah ada yang selamat melewati malam kedua di dalam labirin mematikan itu.